Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sophia Galina. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi. Materi ini ada pada pelajaran sejarah peminatan kelas 12, tepatnya di bab kedua. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu globalisasi dan juga dampak serta revolusi teknologi abad ke-21. Silahkan klik link yang saya cantumkan di description box untuk melihat video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi. Nah, pembahasannya adalah tentang yang pertama teknologi ruang angkasa, kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi, dan teknologi persenjataan. Yang pertama, teknologi ruang angkasa. Kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua itu berakhir pada tahun 1945, yang kemudian setelah itu di dunia internasional terbagi dua blok, yaitu blok barat dan blok timur berdasarkan ideologinya masing-masing. Dan kemudian kita lihat blok barat versus blok timur itu disebut sebagai masa perang dingin ya, setelah Perang Dunia Kedua selesai tahun 1945. Nah, ini persaingan ideologi di mana liberalisme atau kapitalisme melawan komunisme gitu. Dan untuk liberalisme atau kapitalisme itu leadernya adalah Amerika, di mana anggotanya adalah negara-negara Eropa Barat dan luar Eropa yang mendapat pengaruh atau bantuan Amerika Serikat. Kemudian anggota blok barat ini tergabung dalam organisasi yang bernama NATO yang dibentuk pada tahun 1949. Di dalam NATO itu ada 3 negara yang memang menjadi anggota tetap PBB, yaitu adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Nah, kemudian komunisme itu dipimpin oleh Uni Soviet. Kemudian anggotanya adalah negara-negara Eropa Tengah dan Timur dan beberapa negara di Asia. Nah, anggota blok timur ini tergabung dalam organisasi yang bernama Pakta Warsawa. Tergabung dalam organisasi Pakta Warsawa yang dibentuk pada tahun 1955. Nah, kita lihat nih, ada persaingan teknologi ruang angkasa yang dilakukan. Jadi dua blok ini, dua negara leader ini bersaing di berbagai bidang teknologi. Yang pertama di bidang teknologi ruang angkasa. Pertama kali ini Uni Soviet itu meluncurkan satelit Sputnik 1 tahun 1957. Kemudian Amerika nggak mau kalah, disusul mereka meluncurkan satelit Explorer 1 pada tahun 1958. Lanjut ke teknologi kedua, jadi bersaing nggak mau kalah nih. Udah sama-sama meluncurkan satelit nih, apalagi nih inovasi barunya gitu, yaitu pengiriman manusia ke luar angkasa. Nah, yang pertama ada Uni Soviet. Pada April 1961 dia mengirim Yuri Gagarin ke luar angkasa dengan kapsul Vostok 1. Nah, tidak mau kalah, Amerika pun pada tahun 1961 mengirim Alan B. Shepard ke luar angkasa dengan menggunakan kapsul Mercury 7. Nah, kemudian puncak prestasi Amerika Serikat itu adalah ketika Amerika Serikat mampu mengirim manusia ke bulan, yaitu kita kenal dengan nama Neil Armstrong dan Edwin Aldrin sebagai manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan melalui misi Apollo 11 pada 17 Juli 1968. Nah, kemudian berkembang lagi di mana tahun 1970 NASA itu atau Badan Ruang Angkasa Amerika Serikat itu mengembangkan pesawat ulang-alik yang kemudian meluncur. Pesawat pertama yang meluncur itu bernama Columbia pada Juni 1981. Namun tentunya dalam prosesnya peluncuran pesawat ulang-alik ini tidak selamanya mulus, pasti ada kendala-kendala. Makanya terjadi juga pesawat ulang-alik Columbia ini mengalami ledakan gitu ya. Pada 1986 dan juga pada 2003
khususnya pada 2003 ini, pesawat ulang-alik Columbia ini mengalami ledakan saat memasuki atmosfer bumi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kalah nggak sih dalam hal teknologi ruang angkasa? Oh, tentu tidak. Indonesia pertama kali membuat satelit Palapa A1 yang diluncurkan pada Juli 1976, di mana Indonesia termasuk negara ketiga setelah Amerika dan Kanada yang menggunakan satelit domestik. Satelit Palapa B2 yang diluncurkan pada 19 Juni 1983 yang merupakan satelit Palapa generasi kedua, dan Indonesia ini termasuk negara kedua setelah Jepang yang mampu meluncurkan satelitnya sendiri. Kemudian roket Kartika 1 yang diluncurkan pada Agustus 1964 oleh LAPAN. Nah, kemudian ada yang tahu nggak ini siapa? Sosok siapakah ini? Ya, dia adalah tokoh yang terkenal di zaman now ya. Namanya Elon Musk gitu. Mungkin kita sering dengar ya di berita atau mungkin di media. Elon Musk ini adalah tokoh pebisnis, penemu dan industrialis asal Amerika Serikat yang merupakan pendiri CTO dan CEO SpaceX dan arsitek produksi Tesla, pendiri The Boring Company dan pendiri Neuralink gitu. Pokoknya dia itu adalah CEO, dan kemudian produknya atau perusahaannya yang terkenal itu adalah SpaceX, di mana SpaceX ini adalah perusahaan transportasi luar angkasa swasta asal Amerika Serikat, yang dimana perusahaan ini telah membuat keluarga roket Falcon yang bertujuan untuk menjadikan kendaraan pesawat itu bisa dipakai berulang gitu. Nah, CEO-nya ini adalah Elon Musk. Kemudian lanjut ke teknologi persenjataan. Nah, teknologi persenjataan itu pertama kali dilakukan oleh Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Britania Raya atau Inggris yang mengembangkan riset bernama Proyek Manhattan atau Manhattan Project tahun 1942 sampai 1946. Dan proyek ini dipimpin oleh dua orang fisikawan bernama Julius Ribert Oppenheimer dan Enrico Fermi, di mana proyek ini bertujuan untuk membangun pesawat terbang, persenjataan konvensional, pengembangan bom atom, transformasi teknologi, dan pengembangan alat-alat untuk kepentingan perang. Nah, apa sih hasil proyek Manhattan? Nah, proyek Manhattan ini yang pertama adalah bom atom yang meluluhlantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki, ya gitu. Dan memang proyek Manhattan ini uji coba pertamanya adalah dengan meluluhlantahkan kota Hiroshima pada 6 Agustus dan kota Nagasaki di Jepang pada 19 Agustus 45. Kerugian yang dihasilkan dari bom ini tentu sangat banyak gitu ya. Yang pertama adalah debu radioaktif dan awannya itu bisa mengakibatkan tumbuhan dan bahkan hewan itu serta manusia itu lenyap gitu. Kemudian dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan kematian karena racun ya yang masuk gitu dari udara, dan kemudian juga bisa merusak genetis generasi selanjutnya. Kemudian bidang teknologi persenjataan. Nah, yang pertama ada jet tempur pembawa nuklir nih. Setelah Amerika berhasil dengan bom atomnya bernama Fat Man dan Little Boy yang meluluhlantahkan Hiroshima dan Nagasaki, Amerika ini terus mengembangkan infrastruktur persenjataan nuklir. Bukan cuma Amerika, akhirnya negara-negara lain juga mengikuti ya, seperti misalnya India, Pakistan, Israel, dan negara lainnya. Kemudian dari adanya senjata atau jet tempur nuklir ini, akhirnya dikembangkanlah teknologi persenjataan yang semakin maju bernama rudal balistik. Nah, negara-negara penghasil bom nuklir mengembangkan sarana pelontar bom nuklir. Jadi memang dari awalnya ditemukan bom nuklir, kemudian mereka membuat sarana pelempar peluru bom nuklir, itu yang dinamakan dengan rudal balistik. Nah, rudal balistik ini memang juga sangat mengkhawatirkan atau berbahaya karena bisa digunakan untuk peledakan atau dapat dipasangi senjata kimia atau biologi. Nah, dari adanya rudal balistik ini kemudian negara-negara berpikir untuk bagaimana cara mencegah rudal balistik. Kemudian dikembangkanlah teknologi bernama anti rudal
anti rudal balistik. Ini muncul karena kekhawatiran akan adanya serangan rudal balistik. Memang anti rudal balistik ini pernah dipopulerkan oleh salah satu presiden Amerika Serikat bernama Ronald pada tahun 1983 yang disebut sebagai strategi perang bintang, strategi perang di luar angkasa atau di langit gitu ya. Nah, kemudian perkembangan teknologi persenjataan selanjutnya ada yang namanya virus Stuxnet. Nah, kalau virus ini pertama kali muncul pada 3 November 2005, di mana senjata ini adalah senjata pertama digital yang digunakan untuk merusak sesuatu secara fisik di dunia nyata gitu. Nah, jadi virus ini dibuat secara digital ya, tapi dia bisa merusak sesuatu yang ada di dunia nyata. Dan itu virusnya berarti sangat berbahaya gitu ya. Selanjutnya ada senjata laser. Nah, teknologi laser ini diciptakan pada 1960 oleh fisikawan Amerika bernama Theodore H. Maiman. Rudal dan bom yang dipandu dengan laser ini bisa akurat gitu ya mengenai musuh gitu. Memang ini lebih efisien kalau misalnya dengan senjata laser karena meminimalisir salah sasaran gitu. Jadi kalau orang yang tidak berdosa itu tidak akan kehilangan nyawanya dengan senjata laser ini gitu ya. Jadi memang lebih efisien dalam perang gitu ya. Oke, lanjut ke drone predator. Drone predator ini drone ini maksudnya adalah pesawat tanpa awak kapal gitu ya. Jadi tidak ada pengemudinya. Pesawat aja gitu ya. Memang digunakan untuk perang atau membawa senjata gitu ya, atau membawa bom atau membawa ya senjata lah gitu. Nah, pertama kali digunakan tahun 1995 selama konflik Balkan di Bosnia dan Kosovo. Dan yang kemudian yang selanjutnya ada robotika. Jadi ada robot yang memang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di mana robot-robot ini mereka digunakan untuk keperluan militer atau keperluan perang. Biasanya pasukan infanteri itu membawa kargo-kargo yang besar, tapi tugas itu sudah dipindah tangankan kepada robot-robot yang mereka buat untuk menjalankan tugas tersebut. Jadi bahkan sampai sekarang banyak ya penemuan-penemuan atau pengembangan robot untuk berbagai bidang, bukan cuma untuk militer aja, tapi untuk kehidupan sehari-hari seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang gitu. Mengembangkan robot untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian bagaimana dengan Indonesia? Jangan khawatir, karena Indonesia itu punya reaktor nuklir pertama yang bernama Triga Mark II. Pada awalnya, tanggal 23 November ini, Soekarno membentuk sebuah panitia penyelidikan radioaktivitas yang dipimpin oleh J.S. Iwabesi. Nah, kemudian pemerintah juga membentuk Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom atau LTA. Yang kemudian pada Juni 1960 Indonesia mencapai kesepakatan atau kerjasama dengan Amerika Serikat ya untuk pengembangan nuklir gitu. Nah, kemudian akhirnya pada April 1961 Indonesia berhasil mengembangkan reaktor nuklir pertamanya di daerah Bandung yang dinamakan sebagai Triga Mark II. Lanjut ke teknologi transportasi.